Bagian 9. Selingkuh di hotel. Tidak ada yang spesial untuk Nana dan juga Aldo saat di hari libur. Sama seperti weekend sebelum-sebelumnya, mereka akan menghabiskan waktu hanya berdiam diri di rumah, menonton televisi dan kegiatan membosankan lainnya. Seringkali Nana komplain dengan kebiasaan tersebut yang membuatnya jenuh tanpa kegiatan yang membuat hatinya bahagia. Pernah suatu hari, Nana mengatakan kepada Aldo jika keduanya sesekali harus pergi untuk refreshing dan menyegarkan otak. Tapi jawaban dari Aldo membuat Nana kesal dan juga kecewa. Nana sangat berharap jika Aldo bersikap romantis dan juga memanjakannya seperti seorang suami pada umumnya yang memang mencintai istrinya. Itu pemborosan namanya, Nana. Kita harus berhemat. Lagi pula hari libur kan enaknya diam di rumah, tidur dan istirahat. Jawaban Aldo yang menyebalkan itu membuat Nana enggan sekali kembali meminta ataupun sekedar mengajak Aldo keluar rumah saat hari libur tiba. Atau sekalinya Aldo menuruti permintaan Nana pergi ke salah satu mall, itu pun setelah Nana ngambek seharian tidak mau makan. Sesampainya di mall, bukannya Nana bahagia, tapi dia justru semakin kesal pada Aldo. Bagaimana tidak, mereka berdua datang ke mall hanya untuk makan siang saja. Setelah itu, Aldo buru-buru ngajak pulang lagi ke rumah. Hari ini pun mereka berdebat. Seperti setiap kali hari libur tiba, Nana yang menginginkan jika hari libur dihabiskan dengan jalan-jalan keluar dan mereka menikmati waktu bersama. Sementara Aldo selalu saja menolak dengan alasan pemborosan, sehingga Nana hanya bisa jengkel dengan sikap suaminya yang pelit dan hitung-hitungan itu. Memangnya kamu mau liburan dan jalan-jalan kemana? Memangnya selama 6 hari bekerja kamu tidak capek? Aldo duduk di ruang tamu, matanya menatap televisi yang sedang menyiarkan berita kriminal. Aku ingin jalan-jalan sekalian refreshing. Kan kita bisa pergi ke tempat wisata ataupun wahana. Di kota ini kan banyak tempat refreshing yang enak, nyaman dan juga romantis. Sudah 3 tahun kita menikah, tapi tidak ada kegiatan apapun yang beda dari biasanya. Kali ini Nana sedikit merajuk agar Aldo menuruti permintaannya. Ya ampun Nana, kita harus mengeluarkan uang berapa untuk sekali jalan-jalan ke tempat wahana seperti itu? Pasti harga tiketnya mahal. Makanannya pun juga pasti sangat mahal sekali. Kalau kamu mau, mending kita pergi ke mall saja seperti biasanya. Makan siang di sana terus pulang. Sikap Aldo yang perhitungan kembali kumat, dan hal tersebut membuat Nana mendengus kesal. Sudahlah, tidak jadi. Kamu ini selalu saja seperti itu. Lagi pula kapan kamu akan mencari pekerjaan baru? Sudah 3 tahun, kamu masih saja setia dengan profesimu sebagai sopir. Kapan kita punya tabungan banyak dan bisa jalan-jalan seperti orang-orang? Nana yang marah dan juga kesal meninggalkan Aldo yang tetap fokus menonton televisi. Nana yang marah karena tidak jadi jalan-jalan seperti kemauannya. Karena di hari libur tetap saja Aldo tidak bisa leluasa menghabiskan waktunya bersama dengan Nana istrinya.
sebagai sopir pribadi dari salah seorang pengusaha kaya, tentu saja pekerjaan Aldo di bawah perintah Bagaskara sebagai atasannya. Seperti hari libur ini, Aldo justru ditelepon oleh Bagas sekarang dan diminta untuk berangkat karena Pak Bagas akan pergi mengunjungi salah satu proyek barunya. Seperti hari libur ini, Aldo justru ditelepon oleh Pak Bagas sekarang dan diminta untuk berangkat karena Pak Bagas akan pergi mengunjungi salah satu proyek barunya. Bisa nggak sih kamu tuh mengajukan cuti beberapa hari saja? Jadi kita bisa menghabiskan waktu bersama tanpa ada orang yang harus mengganggu. Sudah tahu ini hari libur, bos kamu itu masih saja nyuruh berangkat. Memang dia nggak tahu jika aku juga membutuhkan suamiku. Nana menggerutu kesal saat tahu bosnya Aldo menyuruh lelaki itu segera berangkat ke rumah Bagaskara. Sudahlah, tidak perlu marah-marah seperti itu. Ini kan sudah resiko dari pekerjaanku sebagai sopir pribadi. Apalagi kan sopir yang satunya memang sedang sakit. Jadi aku harus siap kapan saja diminta datang oleh atasanku. Aku berangkat sekarang. Kalau kamu mau pergi jangan lupa tinggalkan kuncinya di tempat biasa. Aldo mengecap kening Nana sekilas. Setelah itu dia segera berangkat ke rumah Bagaskara. Setelah Aldo pergi, tinggallah Nana seorang diri di rumah. Dia benar-benar merasa bosan sekali. Mau pergi keluar juga bingung, mau pergi kemana. Padahal tadi dia inginnya refreshing, tapi Aldo menolak dengan alasan pemborosan. Tiba-tiba ponsel Nana berdering dan ada panggilan masuk. Ternyata itu dari Rudy. Nana langsung mengangkat telepon dari atasannya itu. Halo Nana, kamu bisa tidak hari ini ketemuan dengan aku nanti di luar? Rudy langsung mengatakan keinginannya pada Nana. Jangan dulu deh, aku masih trauma dengan kejadian kemarin. Nanti kalau tiba-tiba ada Mbak Risti lagi bagaimana? Nana menolak karena dia masih ingat tentang kejadian kemarin yang dipergoki oleh Risti saat dia sedang bermesraan dengan Rudy di ruang kerjanya. Ayolah, aku jamin kalau Risti tidak mungkin tahu. Percayalah sama aku. Aku janji akan membawamu ke tempat yang aman, sehingga tidak ada satupun orang yang mengenal kita dan melihat kita sedang jalan-jalan bersama. Rudy meyakinkan Nana agar wanita itu bersedia bertemu dengannya hari ini. Mereka berdua benar-benar sudah kelewatan, sama sekali tidak merasa bersalah setelah kemarin dipergoki langsung oleh Risti. Dan hari ini Rudy mengajak Nana untuk bertemu di luar. Rudy berusaha untuk membujuk dan meyakinkan Nana jika kejadian seperti kemarin tidak akan terulang lagi. Baiklah kalau begitu, memangnya kita mau ketemu di mana? Akhirnya Nana juga bersedia bertemu dengan Rudy. Kita bertemu di hotel. Nanti aku share alamatnya. Setelah itu Rudy mematikan sambungan teleponnya, mulai bersiap untuk bertemu dengan Nana di tempat yang sudah pasti tidak akan ada orang yang mengetahui mereka. Keduanya pun sudah sampai di hotel dan Rudy sudah memesan kamar untuk mereka berdua bermesraan. Dua manusia yang sama-sama seperti tidak mempunyai otak, sehingga sangat cocok jika dipersatukan. Sementara di tempat lain, Aldo mengantarkan Bagaskara untuk menemui kliennya yang bernama Pak Sulaiman. Lelaki itu ingin menjual hotel miliknya kepada Bagaskara, dan mereka berdua
baru saja selesai membicarakan mengenai harga yang ditawarkan oleh Pak Sulaiman kepada Bagaskara. "Kita langsung pulang sekarang," perintah Bagaskara kepada Aldo setelah pertemuan mereka selesai. Pak Bagas dan Pak Sulaiman sudah sama-sama deal mengenai harga hotel yang akan dijual kepada Pak Bagas. Mereka terlihat senang atas kerjasama ini. Aldo menganggukkan kepalanya dan berjalan mengikuti Bagaskara yang sudah lebih dulu hendak keluar dari hotel tersebut. Saat di parkiran hotel, secara tidak sengaja Aldo melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan Nana baru saja keluar dari dalam hotel bersama dengan seorang laki-laki. Mereka berdua berjalan mesra menuju mobil yang diparkir tidak jauh dari mobil Pak Bagas. Sebenarnya Aldo ingin memastikan siapa wanita yang mirip Nana itu, tapi Pak Bagas memintanya untuk segera meninggalkan hotel.